Tribun ini lagi cerita betapa bangganya. Oh, wah nggak cuma sekarang, dulu kita juga pernah nolak, saudara ya. Wah, lagi bangga, saudara. Goblok tapi bangga. Saya baru tahu ada orang goblok tapi bangganya minta ampun, saudara ya. Weh, aku goblok, aku goblok. Wah, bangganya minta ampun. Indonesia, saudara. Goblok tapi bangga, ya. Saudara kebayang nggak? Jokowi stresnya minta ampun itu, saudara. Dia berharap jackpot ini ya, dapat ini, saudara ya. Dia berharap ini jackpot ini. Di bawah kepemerintahan Jokowi, Indonesia ekonominya maju. Itu tadi ya. Kenapa, saudara? Karena Jokowi ngutukin Israel. Bukan kena karma kamu. Iya kan? Saudara tahu, kalau Anda ngajari anakmu bikin jahat, kamu ngajari anakmu bikin jahat sama tetangga, siapa yang pertama kali dijahati sama anakmu, saudara? Kalau orang tua ngajari anaknya buat bikin jahat sama tetangga, saudara, buat kurang ajar sama tetangga, maka siapa yang pertama kali dijahati? Orang tuanya dulu, saudara. Latihan dulu anaknya ini kurang ajar sama orang tuanya. Jokowi ini ngajari rakyatnya buat jahat sama Israel. Akhirnya apa, saudara? Yang jadi korban siapa? Jokowi dulu dikorbanin, saudara. Saudara kira Jokowi nggak babak belur 2019 ya bidding untuk FIFA ini, saudara? Babak belur, saudara ya. Sudah ya, istilahnya sudah diuntal nih ya, sudah diuntal, sudah sampai di sini, saudara. Terpaksa harus dimuntahkan lagi. Aduh, kasihan, lu, kasihan. Jokowi ngajari rakyat buat benci Israel. Siapa yang pertama kali dijahati sama rakyatnya? Jokowi dulu, saudara. Goblok. Ini sudah, FIFA ini sudah diuntal, saudara ya. Sudah sampai tenggorokan, dimuntahin. Kalau masih di mulut namanya, ini sudah sampai tenggorokan, tinggal nerusin, saudara. Dimuntahin lagi. Makanya kamu kere terus, makanya kalian kere. Kasih sampai Jokowi mukanya stres waktu kasih pengumuman itu ya. Kita akan melobi, kita pisahkan politik dari olahraga, saudara. Kita akan kirim Erick Thohir buat ngemis-ngemis jilat-jilat pantat FIFA, saudara ya. Saudara-saudara, mukanya udah stres, sudah goblok ini PDIP, goblok PDIP. Pusing nih ya, saudara ya. Bentar ya, baterainya habis, lupa. Saudara kebayang nggak? Jokowi stresnya minta ampun itu, saudara. Dia berharap jackpot ini ya, dapat ini, saudara ya. Dia berharap ini jackpot ini. Di bawah kepemerintahan Jokowi, Indonesia ekonominya maju. Itu tadi ya. Kenapa, saudara? Karena Jokowi ngutukin Israel. Bukan kena karma kamu. Iya kan? Saudara tahu, kalau Anda ngajari anakmu bikin jahat, kamu ngajari anakmu bikin jahat sama tetangga, siapa yang pertama kali dijahati sama anakmu, saudara? Kalau orang tua ngajari anaknya buat bikin jahat sama tetangga, saudara, buat kurang ajar sama tetangga, maka siapa yang pertama kali dijahati? Orang tuanya dulu, saudara. Latihan dulu anaknya ini kurang ajar sama orang tuanya. Jokowi ini ngajari rakyatnya buat jahat sama Israel. Akhirnya apa, saudara? Yang jadi korban siapa? Jokowi dulu dikorbanin, saudara. Saudara kira Jokowi nggak babak belur 2019 ya bidding untuk FIFA ini, saudara? Babak belur, saudara ya. Sudah ya, istilahnya sudah diuntal nih ya, sudah sampai di sini, saudara. Terpaksa harus dimuntahkan lagi. Aduh, kasihan, lu, kasihan. Goblok, saudara ya. Goblok nggak, saudara? Masa nggak goblok? Goblok dong ya. Kenapa, saudara? Karena agama. Gara-gara
Ya, bentar, tadi saya lagi tersign out tadi ya. Saya ulangi ya, ketika orang tua ngajari anaknya buat jahati tetangga, maka yang pertama jadi korban bukan tetangga, saudara. Kamu dulu orang tuanya yang ngajari jahat. Sama, Jokowi ngajari rakyat buat benci Israel. Siapa yang pertama kali dijahati sama rakyatnya? Jokowi dulu, saudara. Goblok, goblok, goblok. Ini sudah, FIFA ini sudah diuntal, saudara ya. Sudah sampai tenggorokan, dimuntahin. Kalau masih di mulut namanya, ini sudah sampai tenggorokan, tinggal nerusin, saudara. Dimuntahin lagi. Dan konyol ya. Waktu bidding kan sudah tahu Israel bisa saja menang, bisa saja masuk dalam kualifikasi. Dan pertanyaannya lagi, saudara, yang anehnya lagi, seluruh Piala Dunia pasti ada kemungkinan Israel masuk. Kalau Indonesia mau seperti itu sifatnya, maka Indonesia tidak akan pernah ada di dalam Piala Dunia, tidak akan pernah menjadi penyelenggara Piala Dunia. Karena Israel bisa saja selalu, apalagi Israel sekarang luar biasa. Israel itu luar biasa sekali, saudara. Dia investasi habis-habisan untuk aktualisasi di dunia pergaulan internasional. Yang heran ya, kenapa yang FIFA ini dibuat-buat ajang goblok-goblokan? Ini kan namanya ajang goblok-goblokan kan? Gila ya. Anda kepikir nggak nih orang-orang udah pakai otak, saudara? Terus bangga. Ya kan? Dan yang saya paling senang apa waktu Ganjar ya. Kalau perlu kita lobby U20, kalau kita lobby FIFA supaya Israel jangan main. Enggak taunya malah Indonesia disingkirkan. Rasain lu. Rasain. Senang saya, saudara. Syukur. Syukur. Nanti besok kita bikin paper, saudara ya. Kebetulan kita ada kelas Palestina Indonesia ya. Palestina Israel. Ya, mau tak bikin paper itu nanti, saudara ya. Apa saya bikin paper nanti. Aduh. Pasti nanti nilai saya langsung dapat A itu mata kuliah ini, saudara ya. Aduh, pasti menarik, saudara ya. Mereka juga pengen tahu segoblok apa sih orang Indonesia ini. Aduh, goblok unlimited ya, saudara ya. Nah, saya bacain ulang lagi ya. Ya. Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ada yang menyebutkan pembatalan tersebut karena penolakan kedatangan timnas. Namun dalam surat resmi FIFA menyebutkan pembatalan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 dinilai karena Indonesia belum siap dan singgung soal kejuruhan. Ini yang kata yang ini bohong, saudara. Ya, bohong. Sudah bidding, sudah gol kok. Sudah gol kok. Indonesia nolak, makanya tuh saat dikena penalti. Ya, bicara soal penolakan kedatangan timnas Israel Indonesia, ternyata Indonesia pernah menolak bertanding dengan Israel. Ini si Tribun ini lagi cerita betapa bangganya. Nggak cuma sekarang, dulu kita juga pernah nolak, saudara ya. Lagi bangga, saudara. Goblok tapi bangga. Saya baru tahu ada orang goblok tapi bangganya minta ampun, saudara ya. Aku goblok, aku goblok. Bangganya minta ampun. Indonesia, saudara. Goblok tapi bangga, ya. Tahun 1958 Indonesia memiliki kesempatan berpartisipasi dalam Piala Dunia yang diselenggarakan di Swedia. Namun impian harus pupus karena Indonesia menolak untuk bertanding lawan Israel di babak kualifikasi. Indonesia dan Israel tergabung dalam zona Asia Afrika bersama Cina, Taiwan, Sudan, dan Turki. Indonesia sudah mengalahkan Cina skor 4-3. Dan Taiwan dengan walkout karena Taiwan tidak mau mengakui kedaulatan Indonesia. Coba bayangin, sudah 2 menang, saudara ya. Nah, sementara itu Israel juga menang WO atas Turki dan Sudan, menang dengan gampang. Goblok ya, saudara. Gara-gara apa? Karena alasan politik, saudara ya. Turki sama Sudan gak mau tanding sama Israel, mereka otomatis kalah. Indonesia dan Israel
harus bertemu di babak playoff untuk memperebutkan satu tiket Piala Dunia. Saya yakin saat itu kalau Indonesia tarung sama Israel, yang menang pasti Indonesia, saudara. Ya, saya yakin saat itu yang menang pasti Indonesia. Namun Indonesia menolak untuk menghadapi Israel karena alasan solidaritas Palestina dan negara-negara Arab yang berkonflik dengan Israel. Indonesia juga tidak mau menggunakan jalur netral untuk bermain melawan Israel. Coba udah dikasih tawaran, berbagai tawaran, saudara. Akibatnya FIFA memberikan kemenangan WO kepada Israel dan menghapus hasil pertandingan Indonesia sebelumnya. Sampai hari ini Indonesia nggak pernah bisa masuk Piala Dunia. Gagal terus, saudara ya. Israel udah bolak-balik masuk. Ya kan? Saudara lihat ya, lanjutannya saudara, mengerikan saudara ya. Israel lolos Piala Dunia 1958 sebagai wakil Asia Afrika, meskipun akhirnya kalah di semua pertandingan grup. Keputusan Indonesia untuk boikot Israel mendapat dukungan dari sebagian besar rakyat dan pemerintah Indonesia. Bangga ya. Gila ya saudara ya, goblok tapi bangga. Namun ada juga yang mengkritik keputusan tersebut karena dianggap mengorbankan prestasi olahraga demi politik. Ini yang benar saudara. Saudara tahu sejak 1958 Indonesia sepak bolanya meletot saudara. Sudah latihan luar biasa, nggak jadi tanding gara-gara cuman masalah, oh karena dia Israel aku nggak mau najis. Kan goblok saudara. Dia sudah bekerja keras bertahun-tahun pagi siang malam latihan dan belum tentu dia kalah. Peluangnya menang kansnya besar. Rontok sampai ke bawah itu saudara. Rontok itu sampai ke bawah itu, sampai kader-kadernya. Nggak bisa bangun lagi Indonesia. Ini ada kesempatan U20 bisa bangun Indonesia. Bisa masuk ke U20 Indonesia, bisa bertanding, bisa berlaga. Bung menang, bung kalah. Rontok lagi saudara. Masih nggak kapok saudara ya. Lalu bangga saudara ya, Indonesia bukan satu-satunya. Oh kita tidak satu-satunya loh, menghibur diri. Menghibur diri saudara. Ya, yang melakukan boikot terhadap Israel. Ya mereka mau mereka, kamu mau kamu saudara. Ya, mereka mah mereka, kamu mah kamu. Emang terus kalau kamu miskin, Arab kasih makan? Ya kasih makan siapa? Waktu tsunami itu yang kasih siapa? Israel. Apakah Arab? Pelit saudara, orang Arab itu cuma ngasih apa? Kasih sperma doang. Ya kan? Investasi. Ke Cina malah gede, ke Indonesia emprit. Investasi sperma doang kalau ke Indonesia. Ya, benih unggul dari Arab. Ya kan? Beberapa negara Arab dan Muslim lainnya menolak untuk bertanding dengan Israel di berbagai ajang seperti Asian Games 1974 di Iran. Hal ini membuat Israel sulit untuk berkompetisi di Asia dan akhirnya memutuskan pindah zona Eropa tahun 74. Israel pinter. Kamu sana benci aku semua, kamu orang kere, aku tak pindah ke Eropa. Naik kelas dia saudara. Kalau dia bertandingnya di zona Asia, kumpulnya sama pecundang kaya orang Indonesia. Dia pindah ke Piala Eropa, saudara. Ya kan? Pindah kelas, ya pindah ke Eropa. Sejak itu Israel tidak pernah bertemu dengan Indonesia lagi di lapangan hijau. Dampak dan reaksi boikot Indonesia terhadap Israel. Boikot Indonesia terhadap Piala Israel 1998 memiliki dampak dan reaksi yang beragam dari berbagai pihak. Berikut diantaranya. Ya, dampak bagi Indonesia kehilangan kesempatan untuk tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Goblok saudara ya. Ya kan? Indonesia mendapat sanksi FIFA berupa larangan berpartisipasi di Piala Dunia 62 dan 66. 3 kali. Ya kan? Dari tahun 58 sampai 66, 8 tahun. Pemainnya dengkulnya udah pada keropos, saudara, 8 tahun, saudara ya. Saatnya regenerasi itu, saudara. Ya kan? Berikutnya kan dari tahun 70 kan? Berarti kan 12 tahun. Dengkulnya udah keropos, saudara. Mau ganti pemain, ya mau ngejarnya udah males saudara. Banyak pemain bola jadi tukang beca akhirnya, ya kan? Ada wasit yang jadi ini ya saudara ya. Wasit yang jadi tukang jualan
bakso itu ya, lato-lato bakso apa itu? Bakso kocek itu ya. Saudara tahu nggak itu? Wasit bisa jadi jualan itu ya. Selain itu, Indonesia mengalami isolasi dari dunia sepak bola internasional, kesulitan menjalin kerjasama dengan negara-negara lain. Dampak bagi Israel. Wih, dampaknya Israel bersorak-sorai kan. Shalom aleihim. Israel mendapat tiket Piala Dunia untuk pertama kalinya. Namun Israel juga menghadapi tantangan untuk besar untuk berkompetisi. Oh, ini positif saudara, tantangan saudara ya. Mulus saudara, langsung dapat saudara ya. Israel harus bermain di zona Eropa yang lebih sulit dan jauh dari kawasan asal yang nggak ada masalah, punya duit banyak. Ya kan? Israel salah ini ya, jauh dari kawasannya. Israel ke Indonesia, ya itu butuh waktu 16 jam. Israel ke Belanda cuma 3 jam, saudara. Ya, Israel ke Belanda itu cuma 3 jam, lebih dekat, saudara. Makanya Turki ngedeng pengen masuk ke Eropa. Ya, salah ini analisa yang sangat miring, compong ini ya. Israel juga mendapat tekanan dan ancaman dari negara Arab dan Muslim yang bermusuhan dengan Israel. Emang gua pikirin, kata Israel kan, kamu mau tinggal tekan tombol 1, selesai semua kamu. Gila ya saudara ya. Ini selanjutnya tadi sudah kita bacakan ya. Pertanyaannya, apakah Indonesia mau goblok lagi? Sudah telanjur. Ya sudah telanjur saudara ya.